Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya. Kita masuk di pertemuan ketiga dan keempat karena pembahasan ini cukup panjang ya teman-teman ya. Nah, nanti di pertemuan kelima kita akan membahas tentang time value of money dan juga yang keenam, yang terakhir itu tentang capital budgeting sesuai yang diajarkan oleh oleh Bapak di kelas. Oke, selanjutnya kita masuk saja di slide pertama ya, teman-teman. Di sini ada risk and return. Teman-teman pasti tahu bahwasanya di awal pembahasan itu adanya aksioma manajemen keuangan, di mana di sana adanya trade-off antara risk and return. High risk, high return ya teman-teman. Dan kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara risk dan return ini. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih cara mengukur risiko. Nah, cara mengukur risiko itu teman-teman itu bisa dengan varians, terus standar deviasi dan juga beta. Biasanya nanti kita akan mempelajari untuk risiko, risiko investasi dengan saham individual misalnya itu dengan standar deviasi dan juga kalau misalnya dengan portfolio itu dengan beta. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengurangi risiko itu adalah dengan adanya diversification, di mana nanti juga teman-teman pasti sudah tahu bahwasannya jangan letakkan, jangan taruh telur pada satu keranjang. Jadi teman-teman harus mendiversifikasikan saham-saham teman-teman. Misalnya teman-teman punya saham di bidang apa ya konsumsi. Nah, teman-teman juga mungkin eh, berinvestasi juga di saham-saham lainnya, misalnya properti, keuangan, ya, untuk mengurangi risikonya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih menilai risiko, yaitu dengan security market line dan juga CAPM. Ya, nanti kita akan pelajarinya. Oke, lanjut di slide berikutnya. Untuk sekuritas yang dikeluarkan oleh pemerintah, berapa sih tingkat keuntungan yang disyaratkan? Itu adalah risk-free rate, teman-teman. Nah, karena sekuritas pemerintah itu bisa dikatakan bebas dari risiko gagal bayar, karena ada jaminan dari pemerintah. Maka, rate of return sekuritas pemerintah itu dinyatakan dengan risk-free atau risk-free rate of return. Nah, untuk saham atau obligasi perusahaan, berapa sih required rate of return-nya, tingkat keuntungan yang disyaratkannya, itu adalah ditambah dengan risk premium di sini. Nah, tadi kan teman-teman lihat bahwasanya untuk yang pemerintah itu sama required rate of return-nya dengan risk free rate-nya. Nah, sedangkan untuk yang perusahaan pastinya ada risk premium nanti. Seberapa besar risk premium yang disyaratkan untuk membeli sekuritas perusahaan itu tergantung dengan besarnya risiko yang dikandung oleh investasi atau bisnis tersebut. Nah, ini nanti kita akan belajar cara menghitungnya. Selanjutnya kita sudah membahas tentang risiko, kita membahas juga tentang return atau keuntungan atau imbalan. Ada di sini ada dua, expected return dan juga required return. Nah, untuk expected return itu adalah return atau keuntungan yang investor harapkan untuk memperoleh laba atau atas aset pada harga tingkat pertumbuhan potensial tertentu. Nah, untuk required return itu adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor atas aset dan risiko pada periode tertentu, ya. Itu adalah beda antara expected dan required return. Misal, ya kita langsung ke contoh soal, ya teman-teman. Ini ada suatu keadaan ekonomi, ada resesi normal dan juga ada boom. Di sini teman-teman juga akan mendapatkan data terkait dengan probabilitas. Nah, teman-teman kan udah belajar tuh kemarin sama Bapak adanya kalau seandainya mengukur nanti return dan juga risiko ada probability di sana. Cara pertamanya ada juga dengan time series atau yang lainnya geometrik. Nah, di sini juga ada ya dalam soal tersebut teman-teman akan mendapatkan adanya probability dan juga return di antara dua perusahaan. Misal di sini adalah perusahaan barang konsumsi dan juga perusahaan di barang elektronik. Di sini juga dibilang bahwasanya probabilitas itu dalam resesinya ada 0,2, terus normal 0,4 dan boom 0,3. Ingat kalau probabilitas kalau dijumlahkan itu adalah satu ya. Nah, untuk return di perusahaan barang konsumsi untuk dalam keadaan resesi adalah 4%. Untuk barang normal adalah 10%,
untuk yang boom adalah 14%. Untuk perusahaan elektrik itu dalam resesi itu dia malah minus 10%, dalam normal itu ada 14% dan boom ada 30%. Nah, untuk expected return atas saham untuk masing-masing perusahaan, itu akan dihitung atas dasar weighted average-nya, rata-rata tertimbangnya. Bagaimana caranya? Yaitu adalah expected return-nya itu atau K sama dengan probabilitas dari dari keadaan satu dikali dengan keadaan satunya tersebut ditambah dengan ini maksudnya adalah return keadaan satu ya, tambah dengan probabilitas pada keadaan 2 dikali dengan return keadaan 2 ditambah dengan sampai berapa nih keadaannya, keadaan, ekonomi tersebut. Makanya di sini adalah KN dikali dengan keadaan N, oke? Untuk cara menjawabnya gimana, teman-teman? Caranya adalah seperti ini. Nah ini, soalnya tadi ya, cara mencari expected return-nya adalah seperti ini. Expected return sama dengan, probability dikali saja dengan return-nya, ya. Ini ya, kalau dalam barang konsumsi berarti ini dikali dengan ini, ya, 0,2 dikali dengan 4%, terus ditambah dengan 0,5 dikali 10%, terus 0,3 dikali 14%. Nanti hasilnya akan teman-teman dapatkan untuk expected return barang konsumsi itu adalah 10%. Dan untuk perusahaan elektronik itu gimana? Elektrik itu adalah tinggal teman ganti aja yang ini ya 4%, yang 4%, yang 10% dan 14% ini ganti dengan yang ada di sini ya, yang ada di sini. Minus 10. Terus ini yang 10% ganti dengan 14%, yang 14% diganti dengan 30%. Sehingga hasilnya adalah nanti teman-teman setelah cari ya ini hasilnya teman-teman. Di slide 8 itu dapat hasilnya 14%. Itu adalah expected return ya. Kalau kita berbicara tentang risikonya, bagaimana cara kita mencarinya ya. Nah, sebelum kita masuk kepada cara mencari risiko terkait dengan perusahaan konsumsi ataupun elektrik tadi, apa sih itu risiko? Risiko adalah kemungkinan bahwa actual return akan berbeda dengan expected return. Nah, kemarin juga Bapak sudah menjelaskan bahwa risiko itu adalah ketidakpastian di dunia ini yang pasti adalah ya ketidakpastian tersebut itulah yang dinamakan dengan risiko. Risiko juga dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian dalam distribusi dari kemungkinan hasil yang diperoleh atau outcome. Nah, ketidakpastian dalam distribusi dari kemungkinan hasil yang diperoleh ya, itu teman-teman bisa lihat di sini. Ada 4, 8, 12 ya. Ini berapa sih nanti standar deviasinya, seperti itu. Kita lihat di sini ya teman-teman ada perusahaan tadi A dan B. Nah, return-nya ada ini di A dan B ini seperti ini. Mana sih yang lebih berisiko nantinya? Ya. Bagaimana cara menghitung risiko tersebut untuk memperoleh ide umum dalam menilai risiko dapat digunakan variabilitas dari harga saham ataupun variabilitas dari return saham. Kita dapat mengamati perubahan harga saham dari waktu ke waktu pada waktu yang sudah berlalu, time series ya. Terus juga pendekatan yang lebih saintifik itu adalah dengan cara menghitung standar deviasinya dari return saham. Standar deviasi adalah mengukur dispersion dari possible outcome-nya. Nanti kita akan pelajari caranya ya teman-teman. Standar deviasi yang lebih besar itu akan mempunyai arti risikonya lebih besar juga, adanya ketidakpastian yang lebih besar, seperti itu. Rumus standar deviasi itu adalah seperti ini teman-teman, itu akar dari dari keadaan 1 sampai ke N itu dikurang dengan expected return yang kita hasilkan nanti dipangkatkan 2 dikali dengan probabilitasnya. Nah, maksudnya gimana Kak? Gitu ya. Kita akan lihat di contoh soal tadi ya teman-teman. Contoh soal tadi kan ini udah kita dapatkan nih bahwa expected return dari barang konsumsi adalah 10% ya. Untuk barang elektronik adalah 14%. Probability-nya ini dan juga return-nya adalah masing-masing ini ya.
Nah, kita lihat cara mencari standar deviasinya atau risikonya bagaimana. Caranya itu adalah sebelum teman-teman masukkan datanya, ini kan bingung ya, makanya kita rincikan aja satu-satu, nanti dia akarin terakhirnya. Nah, kita lihat di sini, pertama kan ini return keadaan 1, 2, 3 dikurang dengan expected return yang sudah kita cari tadi. Nah, teman-teman tinggal nanti masukkan datanya ya, tinggal teman-teman masukkan 4%, 10%, 14%. Ini masih ingat ya dari mana datangnya? Yaitu adalah return dari yang diketahui, return dari barang konsumsi. Coba kita lihat lagi nih contoh soalnya biar nyambung ya. Ini 4%, 10%, dan 14%. Oke, teman-teman masukkan datanya. Itu nanti dikurang dengan expected return yang sudah kita cari tadi, 14%. Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, ini 4% dikurang dengan 10%, 10% dikurang dengan 10%, terus 14% dikurang dengan 10%. Nah, di dalam kurung ya, itu nanti dipangkatkan 2 ya. Ini dipangkat 2 bukan dikali 2 ya, dipangkat 2. Oke, dikali dengan probabilitasnya masing-masing keadaan. Nah, probabilitasnya juga tadi sudah diketahui ya, teman-teman tinggal pindahkan nih probability-nya. Oke, udah dimasukin ya di sini, udah teman-teman masukin datanya, maka nanti kita akan dapatkan hasilnya itu dalam keadaan normal, dalam keadaan resesi ya yang pertama, kita dapatkan 7,2, untuk dalam keadaan normal 0, untuk keadaan boom itu adalah 4,8. Sehingga variansnya kita dapatkan 12. Untuk standar deviasi itu kita tinggal akarkan hasil dari 12 ini. Jadi akar dari 12 adalah 3,46%. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah untuk standar deviasi atau risiko perusahaan barang konsumsi. Untuk perusahaan elektronik gimana teman-teman? Tinggal teman-teman ganti angka yang ada di sini. Di sini. Yang 4, 10, 14, terus 10, 10, 10 ini, ya. Tadi kan udah kita dapatkan expected return dari barang konsumsi berapa, terus ini tinggal pindahkan juga datanya, ini sama pastinya. Yang probabilitasnya ini sama ya teman-teman, karena keadaannya sama, ada resesi, normal, dan boom. Oke, kita lihat nih di perusahaan barang elektronika. Nah, ini dia. Tadi kan ada dalam keadaan resesi itu elektronika adalah minus 10%. Dalam keadaan normal 14%. Terus dalam boom keadaannya itu adalah 30%. Dan expected return yang udah kita cari di perusahaan elektronika itu adalah 14%. Makanya masukin masing-masing keadaan itu adalah 14%. Nanti kita pangkatkan 2 masing-masingnya dikalikan dengan probabilitas masing-masing keadaan. Sehingga dalam keadaan resesi kita dapat 115,2, untuk keadaan normal itu 0, untuk keadaan boom itu adalah 76,8. Sehingga kita dapatkan variasinya adalah 192. Standar deviasinya adalah kita akarkan dari varians tersebut yaitu 192, akarnya itu adalah 13,86%. Nah, sehingga kita dapat sudah kita dapatkan masing-masing expected return dan juga standar deviasi dari perusahaan konsumsi dan juga elektronika. Nah, selanjutnya untuk kita mencari manakah perusahaan yang lebih baik antara A ataupun B ataupun perusahaan konsumsi ataupun elektronika, kita harus mencari yang namanya koefisien variasi. Nah, koefisien variasi itu caranya adalah teman-teman tinggal membagi standar deviasi yang udah kita cari dibagi dengan expected return yang atau return yang kita harapkan ya, standar deviasi per expected return. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat dari grafik ini dibilang bahwasanya risiko antara risiko A sama B mungkin sama ya teman-teman, tapi A itu lebih lebih berisiko karena apa? Karena dia adanya koefisien variasi yang lebih besar. Probabilitasnya itu tentunya lebih besar ya untuk loss dari outcome yang diharapkan tadi gitu. Sehingga kalau teman-teman ada pertanyaan dari Bapak nanti, manakah perusahaan yang lebih baik A atau B? Itu teman-teman pilih koefisien variasinya yang lebih kecil. Tuh. Tapi kalau ditanya manakah yang lebih berisiko, maka pilihlah koefisien variasi yang koefisien variasinya itu
lebih besar, maka itu akan lebih berisiko, gitu, lebih risker. Ya, karena koefisien variasi itu rumusnya adalah standar deviasi per return yang diharapkan, maka kita, rangkumkan ya teman-teman dari yang sudah kita cari tadi. Perusahaan barang konsumsi kan kita dapatkan expected return-nya 10%, terus standar deviasinya ini adalah 3,46%. Terus expected return-nya itu untuk elektronika adalah 14%, terus standar deviasinya adalah 13,86%. Kalau seandainya teman-teman berhenti di sana, teman-teman hanya melihat dengan expected return, pastinya teman-teman akan memilih perusahaan elektronika. Tapi kalau seandainya teman-teman memilih, menurut standar deviasi saja, mungkin teman-teman akan memilih barang, konsumsi. Karena di sini, risikonya lebih kecil, standar deviasinya lebih kecil, ya. Tapi teman-teman harus mencari koefisien variasinya, agar jawaban teman itu tepat gitu ya, lebih tepat. Karena kan rumusnya adalah standar deviasi dibagi return yang diharapkan. Berarti berapa sih, dalam satu ya, berapa sih, dalam return ini itu mengandung berapa risiko, itu ibaratnya ya teman-teman. Semakin besar angka koefisien variasi, berarti standar deviasi yang ada atau risiko yang ada di return tersebut lebih besar, seperti itu. Kalau kecil itu lebih baik. Di sini makanya kita cari 3,46 dibagi dengan 10 dapat 0,346, 13,86% dibagi dengan 14% dapat 0,98. Makanya kita akan memilih perusahaan yang lebih baik adalah perusahaan barang konsumsi. Yang lebih berisiko mana? Yang lebih berisiko yang koefisien variasinya yang lebih besar, yaitu 0,98. Ingat tadi di sini. Ya, ini. Ketika koefisien variasi A itu lebih besar dari B, maka A itu lebih berisiko karena lebih besar tingkat probabilitas kehilangannya. Oke, itu yang single asset ya teman-teman, atau saham yang single. Kalau seandainya kita membahas tentang yang banyak ya saham yang kita investasikan, itu adalah namanya portfolio. Itu kombinasi dari beberapa sekuritas dalam suatu portfolio dapat merupakan overall dari risk. Jadi risikonya itu teman-teman nanti akan gabungkan, bukan digabungkan ya, misalnya perusahaan A dan perusahaan B, seperti ini misalnya. Ini risikonya adalah 3,46% ditambah dengan 13,86% karena kita itu berinvestasi di barang konsumen dan juga perusahaan elektronika. Bukan seperti itu ya teman-teman. Di portfolio itu ketika kita menggabungkan sekuritas kita untuk investasi, maka risikonya itu akan menyusut dari jumlah ini. Misalnya ini kita jumlahkan berarti ini lebih dari 16,86%. Ketika kita mendiversifikasikan aset tersebut, kita berinvestasi di banyak aset, maka itu risikonya akan lebih rendah dari gabungan ini. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja portfolio ini nantinya ya, teman-teman? Ingat, lihat di sini, kalau seandainya ya, kita, mempunyai, saham A dan saham B, terus return-nya itu dan juga, risikonya pasti berbeda, gitu ya teman-teman. Korelasinya juga akan berbeda. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, ini adanya, keuntungan atau expected return A, ini expected return B, di situ ya rate of return-nya. Bagaimana cara kerjanya nanti teman-teman? Di sini adanya diversifikasi tadi dibilang, cara untuk mengurangi risiko. Nah, itu dengan berinvestasi lebih dari satu sekuritas, itu akan mereduce atau mengurangi risiko. Nah, jika dua saham itu ya, misalnya kita berinvestasi di dua saham tadi A dan B kan, jika dua saham itu korelasinya adalah positif ya, perfectly positif korelasi, maka diversifikasi tidak akan bekerja di sana teman-teman. Diversifikasi akan bekerja apabila, korelasinya itu adalah negatif. Jadi contohnya, dalam masa resesi, dalam keadaan ekonomi yang sangat krisis, ketika perusahaan konsumsi itu misalnya tetap naik gitu ya, terus perusahaan perbankan ataupun keuangan pasti akan turun gitu. Nah, itu kan korelasinya
negatif, satu turun, satu naik, dan disinilah diversifikasi bekerja dapat mengurangi risiko. Oke, di sini juga ada pertanyaan, apakah kalau seandainya kita mempunyai saham di New York Stock Exchange dan juga Nasdaq itu akan bekerja diversifikasinya? Maka dibilang iya gitu. Nah, would you have eliminated all of your risk gitu? Apakah kamu bisa mengurangi semua risikomu? Tidak ya teman-teman, tidak bisa. Tidak akan bisa, karena di sana kita ingat bahwasanya teman-teman sudah juga belajar ada risiko pasar, ada risiko sistematis dan juga risiko unsistematis. Ya, kita lihat di sini. Ada market risk, ada juga risiko perusahaan. Market risk ini unsistematis risk, ya, yang dibilang sama Bapak kemarin, yang tidak dapat kita cegah dengan cara diversifikasi, karena semua perusahaan pasti akan terlibat, akan terkontaminasi dengan risiko tersebut. Yang dapat kita reduce ataupun kita kurangi risikonya itu dengan diversifikasi adalah risiko firm spesifik atau sistematis. Nah, dalam hal ini untuk market risk itu contohnya adalah tingkat suku bunga ya, terus juga apa pajak, tingkat pajak, terus juga kompetisi luar negeri misalnya, terus juga siklus bisnis seperti itu. Contoh dari market risk. Selanjutnya adalah risiko perusahaan itu sendiri. Misalnya bagaimana sih manajemennya dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di internal perusahaan itu yang dapat kita reduce. Nah, di sini kita lihat bahwasanya yang dapat kita reduce itu adalah firm specific risk ini. Market risk itu tidak akan pernah kita bisa reduce. Seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah ini dibilang apakah ya untuk perusahaan tersebut akan berefek untuk semuanya, itu akan dijawab iya. Misalnya contohnya adalah interest rate ya, itu akan berdampak kepada semua perusahaan. Tetapi akan ada yang lebih berdampak, misalnya seperti ini teman-teman. Tingkat suku bunga kalau naik itu akan berdampak ke semua perusahaan, tapi yang lebih sakit maksudnya yang lebih terkena damage-nya kalau kita bicara tentang Mobile Legends yang terkena damage-nya gitu ya, yang lebih sakit itu adalah misalnya perusahaan retail dan juga adalah perusahaan keuangan seperti itu. Oke, lanjut teman-teman, kita masuk nih ke jadi intinya teman-teman ya, catatannya itu adalah untuk investor, kita itu bisa nih untuk mengurangi risiko dengan diversifikasi, tetapi tidak dengan market risk-nya. Jadi kita harus benar-benar mengukur market risk kita itu berapa, seperti itu. Nah, untuk beta ini adalah risiko untuk apa? Untuk mengukur portfolio seperti itu. Kalau yang individual kan enggak ya, tadi itu diukur dengan standar deviasi misalnya. Nah, kalau beta itu semuanya yang ada yang lebih diukur dari sensitivitas stoknya tadi yang ada di pasar modal. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ya teman-teman, kalau seandainya betanya sama dengan 1, berarti itu sama dengan rata-rata pasar. Tapi kalau betanya itu lebih dari 1, berarti dia lebih itu bergejolak nih dari pasar. Tapi kalau misalnya kurang dari 1 berarti lebih lebih tidak bergejolak seperti itu dari pasar. Nah, intinya bahwasanya kita harus mengetahui bagaimana cara mengukur risiko.
Nah, bagaimana menggunakan standar deviasi untuk risiko dan beta untuk market risk ya. Kalau kita mau mereduce atau mengurangi risiko itu, kita hanya bisa mereduce dari apa? Dari segi internal perusahaan aja. Tapi kalau market itu jarang ya untuk bisa di-reduce karena kita akan berdampak semuanya. Untuk mereduce itu atau mengurangi risiko itu bisa dengan diversifikasi, dengan berinvestasi tidak hanya dengan dalam satu keranjang gitu ya. Nah, kita harus mengetahui nih berapa harga, berapa nih risiko kita. Kita harus mengetahui dan kita juga harus mengetahui tentang return yang kita harapkan dan juga return return yang disyaratkan. Seperti itu. Kan udah kita pelajari tadi cara mencarinya. Nah, teman-teman juga udah kita bahas singgung tadi ya, required return itu adalah risk free of return, risk free rate of return ditambah dengan risk premium. Risk premium di sini nanti itu terbagi atas dua, di sini ada market risk dan juga film specific risk yang bisa didiversifikasikan. Nah, ini teman-teman akan belajar di MK2 ya, manajemen keuangan 2 atau nanti teman-teman ada mengambil keuangan lanjutan ataupun seminar manajemen keuangan, pasti teman-teman akan belajar tentang CAPM ini. Rumusnya adalah seperti ini dengan melibatkan adanya beta. Karena beta ini kan terkait dengan sensitivitas pasar. Tuh. Oke, kita masuk ke contoh soal UTS ya. Untuk soal UTS itu contoh soal tahun lalu ya diberikan pertanyaan saham X dan Y mempunyai probabilitas pengembalian yang diharapkan di masa depan adalah sebagai berikut dengan probability sebagai berikut. Ini sebenarnya teman-teman lihat kalau seandainya tidak ada komanya, teman-teman kasih aja komanya ya. Ada probability pastinya jika ditambahkan itu adalah 1. Oke, berarti ini adalah di masa resesi itu adalah 0,2, di normal adalah 0,5, di booming adalah 0,3. Sehingga di perusahaan X itu atau di saham X itu ketika resesi itu returnnya adalah 10%, di normal 20%, di booming adalah 38%. Di Y ada di resesi 15%, di normal 25%, dan di booming 45%. Pertanyaannya yang harus kita jawab itu yang A adalah hitunglah tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham X dan Y, serta risikonya berapa. Berarti kita akan mencari expected return dan juga standar deviasinya. Yang kedua adalah hitunglah koefisien variasi untuk masing-masing sahamnya. Ya baik, kita akan masuk di rincian jawabannya, prosesnya bagaimana. Nah, yang pertama itu untuk tingkat pengembalian yang diharapkan dan juga risiko saham X dan Y. Kita bahas untuk saham X dulu. Untuk tingkat pengembalian yang diharapkan tadi sudah kita bahas rumusnya adalah seperti ini dan kita akan rincikan itu bisa dirincikan seperti ini teman-teman. Probabilitas di kala resesi itu dikali dengan return di kala resesi ditambah dengan probabilitas normal dikali dengan return normal juga ditambah dengan probability booming dikali dengan return booming. Oke. Nanti teman-teman tinggal masukkan angkanya, ya, angka yang sudah diketahui di soal. Oke, mohon maaf saya minum dulu. Nah, untuk yang probability resesi, normal, dan booming, teman-teman masukkan angkanya yaitu 0,2, terus ada 0,5, dan ada 0,3. Dan untuk selanjutnya, teman-teman masukkan return di perusahaan X itu di kala normal, di kala resesi, normal, dan booming, yaitu adalah 10%, 20%, dan 38%. Lihat lagi soalnya, ya, berarti kita fokus ke perusahaan X dan probability-nya. Ya ini. Ini, ya, ini adalah 0,2 dikali dengan 10%, 0,5 dikali 20%, dan 0,3 dikali 38%. Itu nanti dijumlahkan, maka saudara atau teman-teman akan dapatkan nanti hasilnya adalah 23,4%. Untuk risikonya, ya,
ini teman-teman cari dengan rumus yang ini. Untuk mempermudahnya, teman-teman rincikan seperti ini ya. Kan udah dapat nih, expected return-nya untuk perusahaan X-nya 23,4%, tinggal pindahkan, masukkan di sini angkanya. Ini tadi kan masing-masing return di berbagai keadaan. Ini resesi ya teman-teman, berarti ini normal, ini booming. Untuk, resesi berarti 10% dikurang dengan 23,4% dipangkatkan 2 dikali dengan probability di resesi itu 0,2. Dapat hasilnya, begitu juga dengan yang normal, tuh teman-teman tinggal masukkan angkanya, dapat ini hasilnya. Terus yang terakhir booming, dia keadaan booming, itu teman-teman dapatkan hasilnya seperti ini. Terus dijumlahkan dapatlah varians sebesar 105,64. Nah, varians ini diakarkan menjadi standar deviasi, maka teman-teman akan dapatkan standar deviasi untuk perusahaan X atau saham X itu adalah 10,28%. Udah kita dapatkan nih expected return dan juga standar deviasi dari perusahaan X. Selanjutnya yang diminta oleh Bapak adalah untuk saham Y. Sama seperti saham X cara mencarinya, teman-teman tinggal mengkalikan probabilitas dengan masing-masing return di berbagai keadaan. Maka untuk yang saham Y berarti mana teman-teman? Yaitu probability ini dikalikan masing-masing keadaan ini dengan return di masing-masing keadaan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita dapatkan ketika sudah dicari, kita dapatkan hasilnya adalah 29%. Nah, untuk risikonya sama ya, cara mencarinya dengan yang perusahaan X tadi, itu sama-sama menggunakan rumus ini, tinggal dimasukkan data sesuai dengan saham Y. Nah, di sini kita sudah lihat bahwasanya di masing-masing keadaan, return-nya adalah 15% untuk resesi, 25% untuk normal, 45% di booming. Dikurangi dengan expected return yang sudah kita cari, yaitu 29% di masing-masing keadaan, nanti kita pangkatkan 2, dikali dengan probability masing-masing keadaan, maka kita akan dapatkan variansnya itu ketika jumlahkan, ini adalah 124. 124 ini ketika saudara akadkan akan mendapatkan standar deviasi atau risiko dari saham Y, yaitu didapatkan 11,14%. Nah, kita sudah dapatkan juga ya, sudah dapatkan ini expected return dari saham Y dan juga standar deviasi dari saham Y. Dan juga yang X juga begitu. Nah, sudah selesai nih pertanyaan di nomor 1. Pertanyaan, maksud saya di pertanyaan A. Pertanyaan B-nya itu adalah carilah koefisien variasinya. Jadi teman-teman tinggal membagi standar deviasi dibagi dengan return yang diharapkan atau expected return tadi. Jadi untuk yang X berarti adalah expected return-nya berapa? 23,4% ya. Untuk standar deviasinya adalah 10,28%. Berarti 10,28% yaitu standar deviasi dibagi dengan expected return-nya 23,4%. Nah, didapatkan hasil 0,439. Sedangkan untuk saham Y itu adalah standar deviasinya 11,14% ya, dibagi dengan 29%. Maka kita dapatkan 0,384. Oke, teman-teman. Nah, jika seandainya nih ditanya oleh Bapak, dilanjutkan pertanyaannya sama Bapak, jika ditanya saham mana nih yang lebih baik, apakah saham Y atau saham X gitu ya. Nah, saham yang lebih baik, ingat teman-teman, saham yang lebih baik itu adalah ketika memiliki koefisien variasi yang lebih kecil. Maka saham Y lebih baik daripada saham X. Karena saham Y itu lebih kecil daripada saham X, koefisien variasinya. Saham X tidak lebih baik dari saham Y karena probabilitas kerugiannya lebih besar atau dilihat dari koefisien variasinya itu lebih besar daripada saham Y gitu ya. Oke, teman-teman, kita udah membahas terkait dengan soal UTS tahun lalu tentang risk and return ini, maka selesai juga pertemuan kita, pertemuan ketiga dan juga keempat kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita akan bahas tentang di pertemuan kelima itu time value of money dan pertemuan keenam kita akan bahas tentang capital budgeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan di grup.